Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superban Tombing dengan NRP 5017251073. Di sini saya mau minta maaf Pak, terkait saya ada kendala dengan KTM, yaitu KTM saya hilang, tapi saya sudah ada surat untuk pengganti, yaitu ini tuh surat keterangan KTM hilang, dan ini tuh surat dari kepolisian Pak. Nah, lalu ini untuk sekarang KTM pengganti saya menggunakan soft file yang saya pernah foto di sebelumnya. Jadi mohon maaf sekali ya Pak ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu definisi dari mineral, karakteristik utama yang harus dimiliki suatu mineral, serta akan saya jawab beberapa pertanyaan dari yang Bapak berikan. Oke. Nah, karakteristik pertama adalah mineral itu harus terbentuk oleh proses alam tanpa campur tangan manusia. Proses pembentukannya ini itu bisa berasal dari pendinginan magma, pengendapan mineral, lalu ada proses metamorfisme akibat tekanan dan suhu yang tinggi maupun proses geologinya yang terjadi secara alami di bumi. Kenapa harus memiliki syarat itu? Karena dalam ilmu mineralogi, asal terbentuknya suatu zat juga menjadi bagian dari identitas mineral itu sendiri. Walaupun manusia itu em, istilahnya itu dapat membuat suatu zat secara tertentu yang mungkin mirip atau sama persis. Tetapi jika pembentukannya dilakukan di laboratorium atau pabrik, maka zat tersebut tidak termasuk dalam mineral. Nah, contoh yang simpelnya adalah berlian sintetis. Nah, ini karena berlian alami dan berlian buatan sama-sama tersusun atas atom karbon dan memiliki struktur kristal yang identik. Bahkan secara sifat fisik, seperti kekerasan dan indeks bias, juga hampir tidak bisa dibedakan. Lalu ada karakteristik kedua adalah mineral harus berupa zat padat yang bersifat anorganik. Mineral harus berada dalam fase padat karena itu eh, cairan yang mirip air atau minyak bumi itu dia itu nggak masuk mineral. Itu yang pertama penjelasannya. Kedua, mineral bersifat anorganik artinya tidak terbentuk langsung dari aktivitas makhluk hidup atau berasal dari sisa organisme. Nah, kan kalau yang kita tahu minyak bumi ini kan dari sisa plankton dan organisme laut. Sementara batu bara ini berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Jadi secara alami, maaf, jadi secara ilmiah keduanya bukan mineral. Oke, jadi seperti itu, Pak. Lalu yang ketiga ada yang namanya karakteristik mineral harus mempunyai susunan atom yang teratur atau biasa yang disebut dengan struktur kristal. Struktur kristal inilah yang menyebabkan setiap mineral memiliki sifat-sifat fisik yang khas seperti bentuk, arah, bahkan kekerasan, hingga sifat optiknya tersendiri. Contohnya itu adalah kuarsa yang memiliki struktur kristal yang berbeda dengan halit maupun kalsit. Walaupun ukuran kristalnya itu bisa berbeda-beda, susunan atomnya tetap mengikuti pola yang sama. Sebaliknya, apabila suatu zat tidak memiliki susunan atom yang teratur atau bersifat amorf, maka zat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Lalu yang keempat itu, yang terakhir itu mineral memiliki komposisi kimia yang tertentu. Walaupun masih diperbolehkan mengalami variasi dalam batas tertentu, yang mengartikan kalau mineral ini memiliki rumus kimia yang khas. Namun, tidak semua mineral memiliki komposisi yang benar-benar tetap. Contohnya kita ambil pada kelompok olivin dengan rumusnya MgFe2SiO. Nah, mineral ini itu unsur magnesium dan besi yang dapat saling menggantikan dalam jumlah tertentu tanpa harus mengubah
struktur kristalnya. Karena itulah defin karena itulah definisi mineral menyebutkan bahwa komposisi kimia dapat bervariasi, tetapi hanya batas-batas tertentu. Mungkin penambahan em, jumlah unsur kimianya dan lain-lain, selama tidak lewat dari batas yang sudah ditetapkan. Lalu kita mengambil contoh analogi, yaitu dengan es. Es itu bisa dikategorikan mineral, bisa dikategorikan tidak. Jawabannya itu hanya tergantung pada bagaimana es tersebut terbentuk. Es yang terbentuk secara alami, misalnya di gletser, lapisan es di kutub, atau gua es, itu tuh memenuhi syarat kalau dia itu adalah mineral. Karena dia yang pertama dia bersifat alami, kedua bersifat anorganik, ketiga bersifat maksudnya berbentuk padat. Keempat, memiliki struktur kristal dengan susunan atom yang teratur. Lalu yang kelima, dia itu eh, memiliki komposisi kimia H2O atau H2O atau air yang tetap. Nah, karena memenuhi seluruh syarat, maka es alami dapat dikategorikan sebagai mineral. Lalu kasus selanjutnya adalah mineraloid. Nah, ada istilah mineraloid. Ini tuh zat alami yang menyerupai mineral, tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai mineral sejati. Contoh yang paling sering dijumpai itu adalah obsidian. Ketika lava mendingin sangat cepat, atom-atomnya itu tidak memiliki waktu untuk membentuk struktur kristal yang teratur. Akibatnya, obsidian ini itu memiliki sifat amorf, yaitu tidak memiliki pola susunan atom yang berulang. Nah, jika kita melihat empat syarat mineral, itu obsidian terbentuk secara alami, jadi itu terpenuhi. Obsidian itu bersifat organik dan padat, terpenuhi, tetapi obsidian itu tidak memiliki struktur kristal. Jadi dia itu tidak bisa dikategorikan sebagai mineral. Jadi obsidian ini diklasifikasikan sebagai mineraloid. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan itu suatu zat hanya dapat disebut sebagai mineral apabila memenuhi empat karakteristik utama, yaitu terbentuk secara alami, bersifat padat dan anorganik, memiliki susunan atom yang teratur, lalu yang keempat itu mempunyai komposisi kimia yang konsisten. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, Pak.